Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Tania Fajriati. Di soal UAS Kewirausahaan nomor 3, yaitu dengan soal strategi dan adu kreatif wirausaha muda dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang telah mendunia sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Untuk meminimalisir kerugian yang terjadi, berikut ini beberapa strategi agar bisnis Anda tetap berjalan dengan baik selama wabah COVID-19. Yang pertama, periksa kondisi keuangan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir. Lakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi keuangan bisnis yang kita jalani. Hal yang perlu kita tahu yaitu pastikan terlebih dahulu posisi likuiditas bisnis kita. Likuiditas adalah sejumlah dana atau aset likuid yang dapat dengan cepat kita gunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek termaksud untuk keperluan dalam keadaan darurat seperti emergency fund. Kita harus memastikan seberapa besar likuiditas yang kita miliki dan seberapa lama likuiditas tersebut dapat menghidup bisnis kita. Yang kedua, periksa status aset dan hutang. Dalam kondisi seperti ini, kita pasti akan mengukur kemampuan usaha kita mampu bertahan dalam kondisi sulit. Buatlah rincian yang mencakup jumlah aset dan jumlah hutang. Kemudian, kurangi jumlah aset dengan jumlah hutang usaha tersebut. Dengan begitu, kita dapat memproyeksikan keberlangsungan usaha tersebut. Perlu diingat bahwa salah satu dukungan pemerintah untuk UMKM saat ini adalah program restrukturisasi pinjaman untuk membantu meringankan dampak wabah COVID-19 terhadap bisnis kita. Hal ini dapat menjadi solusi apabila kita atau usaha kondisi keuangan kita mengalami gangguan yang signifikan. Yang ketiga, buatlah bisnis plan yang baru. Sebagai pelaku usaha, kita harus selalu dapat mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan atau resiko yang mungkin terjadi pada bisnis yang kita jalani. Setelah kita dapat memproyeksikan keberlangsungan usaha kita, buatlah bisnis plan yang baru yang membuat strategi pemasaran di kala pandemi COVID-19 ini. Seperti strategi distribusi, sistem permodalan, dan pola pengeluaran. Dengan begitu, kita dapat meningkatkan kemampuan usaha kita untuk bertahan saat kondisi keuangan yang sangat sulit. Kita dapat mencoba menerapkan strategi digital marketing untuk menghemat budget promosi dan strategi distribusi untuk memperluas jangkauan bisnis kita. Yang keempat, catat pola pengeluaran. Pengeluaran sendiri terbagi menjadi 4 pos, yaitu primer berkaitan dengan biaya operasional. Yang kedua, kewajiban berkaitan dengan upah atau gaji pekerja. Yang ketiga, sekunder. Yang keempat, yaitu investasi. Tandai beberapa pengeluaran sekunder dan alihkan pengalokasikan pengeluaran tersebut untuk modal tambahan atau investasi. Yang kelima, yaitu lakukan manajemen resiko. Manajemen resiko ini guna merumuskan strategi untuk menghadapi potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat resiko bisnis. Pertama, kita harus menganalisa resiko apa saja yang mungkin terjadi pada bisnis kita. Adapun beberapa strategi manajemen resiko antara lain. Yang pertama yaitu menanggung sendiri kerugian yang mungkin disebabkan oleh sebuah resiko atau menghindari resiko ataupun mengurangi potensi resiko, dan yang terakhir adalah mengalihkan pengelolaan resiko dan kerugian yang mungkin timbul pada pihak yang kedua. Dalam kondisi tidak bisa seperti saat ini, lakukan review atas kondisi
kegiatan bisnis Anda. Dan apabila diperlukan melakukan perubahan untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan, yaitu dengan meminimalisasi pengeluaran. Selain itu, agar semakin aman dan tenang, periksa kembali perlindungan asuransi aset-aset berharga termaksud tempat usaha kita. Dengan mengasuransikan aset-aset berharga kita dapat memitigasi potensi kerugian yang muncul jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk pengusaha muda menyelamatkan sektor UMKM, saya mengambil contoh dari For Coffee. Sebelum pandemi, sebanyak 70% dari total pendapatan For Coffee berasal dari penjualan di gerai. Dengan adanya PSBB, seluruh bisnis For Coffee bergantung pada layanan antar. For juga sempat mengalami penurunan penjualan hingga 50% dibandingkan sebelum COVID-19. Pada Mei lalu, untuk mempertahankan penjualan, For Coffee membuat penyesuaian bisnis dengan membuat produk kopi dalam kemasan berukuran 1 liter. Ide tersebut tercetus dari hasil diskusi bersama dengan pengusaha kopi. Sebagian besar pengusaha tersebut juga melakukan transisi pada konsumsi perumahan. Seiring dengan hal tersebut, penjual For Coffee melalui layanan pesan antar memiliki porsi 50%. Selebihnya, penjualan For juga didukung oleh penjualan di toko. Banyak dari wirausaha muda memanfaatkan jaringan di antara mereka untuk saling membantu dan bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tentunya, dengan digitalisasi UMKM, pandemi COVID-19 ini telah mengubah pola hidup masyarakat. Kini saatnya para pengusaha muda bekerja sama dengan UMKM untuk menstimuluskan ekonomi. Dan diharapkan sektor ini tetap dapat menjadi penopang atau menjadi bantalan dalam penggerakan ekonomi nasional, agar mampu melewati masa resesi dan terhindar dari kemungkinan krisis berkepanjangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.